Selamat siang, perkenalkan saya Syanira Evansyana Wanderwetralo dengan NIM D02222125 dari kelas C Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas salah satu kajian dari mata kuliah Hukum dan Etika Komunikasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Hukum dan Etika Komunikasi. Salah satu kajian yang akan saya bahas saat ini adalah pemberedelan media. Apa sih pemberedelan media itu? Pada dasarnya, pemberedelan media adalah suatu pelarangan ataupun penghentian secara paksa terhadap penerbitan maupun peredaran media massa. Terdapat beberapa alasan umum dibalik diberlakukannya pemberedelan media. Yang pertama, dengan melakukan kritikan tajam terhadap keputusan maupun kebijakan pemerintah, terlebih pada suatu perbuatan yang mencoreng citra atau nama baik pemerintah. Kemudian dengan menyebarkan berita palsu atau berita hoax dan memberitakan peristiwa yang publik tidak perlu tahu. Nah, biasanya peristiwa ini berupa isu-isu sensitif yang membahayakan stabilitas negara. Kemudian dengan alasan politik untuk membungkam suara oposisi. Nah, poin ini maksudnya adalah media dianggap berafiliasi dengan pihak oposisi atau sering memberikan suara-suara kritis terhadap pemerintah. Di Indonesia sendiri banyak sekali contoh pemberedelan media yang dapat saya temukan. Contohnya adalah pemberedelan majalah Tempo. Majalah Tempo ini sempat diberedel oleh pemerintah selama 2 periode. Yang pertama dilakukan pada tahun 1982 di mana majalah Tempo ini dinilai terlalu tajam dalam mengkritik rezim Orde Baru serta kendaraan politiknya pada masa itu, yaitu Partai Golkar. Kemudian pada periode yang kedua, di tahun 1994, majalah Tempo kembali diberedel karena kritikan yang tajam terhadap B.J. Habibie yang pada saat itu sempat membeli kapal bekas perang dari Jerman. Contoh lain yang dapat saya temukan adalah pada majalah harian Sinar Harapan. Media ini telah diberedel oleh pemerintah pada 2 Oktober 1965 karena mengekspos peristiwa G30 SPKI. Nah, padahal pada saat itu tidak semua media boleh menyebarluaskan informasi terkait peristiwa G30 SPKI. Maka dari itu, media ini diberedel oleh pemerintah. Contoh terakhir yang dapat saya temukan adalah pada majalah Harian Abadi. Surat Harian Abadi ini juga pernah merasakan diberedel oleh pemerintah pada tahun 1974 silam karena dia memberitakan peristiwa malari atau peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974. Nah, peristiwa ini merupakan peristiwa sensitif yang dapat merusak stabilitas negara. Meskipun pemberedelan media ini dilakukan demi tujuan yang positif seperti menjaga stabilitas negara, terdapat beberapa hal-hal negatif dan yang dapat ditimbulkan oleh pemberedelan media. Yang pertama adalah mencegah masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang. Nah, maksudnya adalah pemberedelan media ini dapat membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan informasi, sehingga informasi yang masyarakat dapatkan ini hanya dari satu pintu saja, sehingga dinilai sepihak dan tidak akurat. Kemudian yaitu menekan kebebasan pers dan hak masyarakat untuk mengetahui sesuatu. Pemberedelan media ini merupakan pelanggaran terhadap hak masyarakat karena dinilai masyarakat ini kurang mendapatkan informasi dan hak untuk menyampaikan informasi secara bebas dan bertanggung jawab. Dan kemudian ada menghambat proses demokrasi. Seperti yang kita tahu bahwa demokrasi merupakan sistem negara Indonesia dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maka dari itu, demokrasi membutuhkan sistem pers yang bebas dan independen untuk mengawasi kinerja pemerintah, penyampaian suara rakyat, maupun mendorong akuntabilitas. Pemberedelan media ini dinilai dapat menghambat proses demokrasi serta membatasi peran pers dalam menjalankan fungsi-fungsinya tersebut. Pemberedelan media ini memiliki sejarah yang cukup panjang di Indonesia, terkhusus pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pada saat itu, banyak sekali media massa yang diberedel karena mengkritik terlalu tajam terhadap pemerintah. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, setelah masa reformasi pada tahun 1998, diharapkan kebebasan pers ini semakin baik dengan disahkannya Undang-Undang Pers yang sudah menghapuskan pelarangan penyiaran dan pemberedelan media massa. Namun, meskipun sudah ditetapkan secara resmi di undang-undang,
secara praktiknya masih banyak pemberedelan media yang terjadi secara informal. Nah, maka dari itu perlu ada upaya untuk mencegah terjadinya pemberedelan media massa. Nah, itu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kebebasan pers dan pentingnya hak untuk mendapatkan informasi. Kemudian mendorong pemerintah untuk menegakkan hukum secara lebih adil dan transparan. Pemerintah perlu memastikan bahwa undang-undang pers ditegakkan secara adil dan transparan sehingga tidak ada media yang diberedel secara sewenang-wenang. Kemudian dengan memperkuat organisasi media dan jurnalis. Kemudian yang terakhir yaitu dengan mendorong pendidikan jurnalisme yang berkualitas. Nah, pada intinya pemberedelan media ini merupakan ancaman yang serius terhadap kebebasan pers dan demokrasi di negara kita. Makanya diperlukan upaya untuk mencegah pemberedelan media itu agar tidak berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang dan sampai jumpa.